MRSA, a drug-resistant bacteria, doesn't just occur in healthcare settings. Combination infection, something gross. To come to terms with the loss of their daughter, who recently died from a type of staph infection known as MRSA. An antibiotic-resistant strain of this bacteria. It can live undetected on our skin for a long time. Deadly MRSA hospital bug spread to pets, with warnings that the number of cases... So we have a warning for pet owners. The deadly MRSA hospital bug is now spreading to animals. Staphylococcus aureus merupakan jenis bakteri yang umum ditemukan pada sekitar 25 hingga 30% orang sehat. Biasanya, Staphylococcus aureus menyerang pada bagian permukaan kulit dan saluran pernafasan, terutama pada rongga hidung. Staphylococcus aureus merupakan famili Micrococcaceae, bakteri gram positif, strukturnya kokus seperti buah anggur. Staphylococcus aureus dapat menjadi patogen oportunis, di mana toksin dari bakteri ini dapat menyebabkan infeksi seperti pneumonia, mastitis, infeksi kulit, infeksi tulang, bahkan infeksi lapisan endotel jantung. Dalam beberapa dekade terakhir, bentuk Staphylococcus yang lebih berbahaya telah muncul. Bentuk ini dikenal sebagai Staphylococcus aureus resistant methicillin dan biasanya disebut dengan MRSA. MRSA resisten terhadap seluruh kelas antibiotik yang disebut beta-lactam. Kelompok antibiotik ini termasuk methicillin, penicillin, amoxicillin, dan oxacillin. Menurut Center for Disease Dynamic Economics and Policy, hampir seluruh negara di dunia mengalami peningkatan persentase MRSA sejak tahun 1960-an. Terdapat variasi angka kasus MRSA pada setiap regional, mulai dari prevalensi terendah terjadi di Skandinavia hingga prevalensi tertinggi terjadi di beberapa bagian Amerika dan Asia. Masalah antimikrobial resisten ini juga telah dilaporkan mengkontaminasi makanan asal hewan di industri peternakan di berbagai negara Eropa. Hal ini terjadi juga pada peternakan di Turki. Enterotoksin LA-MRSA telah dilaporkan dengan prevalensi 46,9% pada sampel yang diisolasi dari sapi dengan mastitis subklinis. Bagaimana S. aureus bisa kebal antibiotik? Pertama, kita perlu tahu cara kerja antibiotik beta-lactam, yaitu adalah obat dengan struktur cincin beta-lactam, di mana dia menargetkan penicillin binding protein atau PBP yang ada pada membran sel bakteri, di mana fungsinya adalah untuk mensintesis dan membentuk membran sel bakteri. Ikatan antibiotik dengan PBP menyebabkan PBP tidak bisa berfungsi dengan baik, akhirnya bakteri pun mati karena membran sel tidak terbentuk. Adapun kepintaran dari S. aureus ini di mana dia membuat suatu replika PBP yang dinamakan PBP2A. PBP2A ini akan resisten terhadap aksi methicillin tetapi dapat mengambil alih reaksi transpeptidase cross-linking dari PBP utama. PBP2A memiliki motif struktural umum dengan PBB lain, tapi afinitas terhadap antibiotik beta-lactam sangat-sangat berkurang. Akibatnya, pada efek pengobatan di methicillin yang hanya akan menghambat aktivitas transpeptidasional PBP saja, tapi PBP2A akan tetap aktif dan mensintesis membran sel yang memperpanjang kelangsungan hidup sel bakteri. Jadi pada awal tahun 1950-an, pengobatan mengembangkan jenis penicillin G, yaitu merupakan jenis penicillin berspektrum luas, bakteri enterik dan lebih mudah diabsorpsi oleh bakteri gram negatif, tapi masih sangat rentan terhadap degradasi beta-lactamase. S. aureus akhirnya menjadi resisten karena dia bisa memproduksi enzim beta-lactamase yang kerjanya akan mendegradasi beta-lactam. Selanjutnya 1959, di mana suatu sintesis derivat beta-lactamase yang ditambah oleh gugus mentoksi akhirnya dinamakan obat methicillin. Namun sayangnya, S. aureus kembali bermutasi dengan menghasilkan replikasi PBP menjadi PB2A di mana disintetis dengan tingkat yang lebih rendah. Akhirnya, afinitas
S. aureus terhadap obat beta-lactam berkurang drastis. Ya, 1962 sampai 1970 terjadi pandemi MRSA pertama di USA 1968 dikarenakan penggunaan antibiotik yang berlebihan. Selanjutnya, ditemukanlah obat vaksomycin pada 1970 sebagai penanganan S. aureus yang terbaru. Namun, penggunaan aureus kembali terjadi tahun 1990 di mana muncul strain baru S. aureus intermediate vaksomycin. Lalu, kenapa bisa mutasi terus-menerus? Simple, karena orang-orang berpikir bahwa antibiotik itu manjur sehingga yang awalnya sebagai penggunaan terapeutik atau pengobatan malah menjadi penggunaan pencegahan, dan hampir 80% antibiotik digunakan dalam hewan untuk menumbuhkan produk yang berkualitas dan banyak. Akhirnya, antibiotik ini digunakan sebagai pertumbuhan ternak. Oleh karena itu, antibiotik yang tidak diatur dan tersedia tanpa resep, kemudian mudah diakses, berlimpah dan murah, menyebabkan penggunaan yang berlebihan. Banyak kasus mengenai MRSA yang terdapat pada bahan makanan asal hewan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, MRSA merupakan penyebab utama mastitis pada sapi perah. Saat proses pemerahan, khususnya pada sapi perah yang mengalami mastitis subklinis, strain MRSA dapat muncul dari puting susu sapi perah sehingga dapat mencemari susu yang dihasilkan tanpa terdapat perubahan organoleptik pada susu. Hal tersebut dapat menyebabkan strain MRSA mudah menyebar ke proses pengolahan susu. Selain menyebabkan kerugian kesehatan pada manusia dan hewan, ternyata antimikrobial resistance pada sapi perah pun dapat menyebabkan kerugian ekonomi pada peternak sapi perah. Hal ini disebabkan oleh terjangkitnya mastitis pada sapi perah akibat MRSA ini dapat mengakibatkan penurunan produksi air susu per kuartir per harinya antara 9 hingga 45,5%. Tidak hanya itu, terjadi pula penurunan kualitas air susu yang mengakibatkan penolakan air susu mencapai 30 hingga 40%, penurunan kualitas hasil olahan air susu, peningkatan biaya perawatan dan pengobatan pada sapi perah, dan juga pengakhiran ternak yang lebih awal. Penanganan yang dapat dilakukan antara lain adalah dengan mengubah pengobatan menggunakan antibiotik konvensional menjadi pengobatan alami. Alga hijau atau Ulva fasciata menjadi salah satu solusi pengobatan alami penyakit mastitis. Para mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM memanfaatkan kelimpahan sumber daya kelautan Indonesia sebagai salah satu peluang solusi alternatif pengobatan mastitis terutama akibat methicillin resistant Staphylococcus aureus atau MRSA pada hewan ternak. Antimikroba baru sebagai alternatif terapi infeksi MRSA antara lain adalah streptogramin, oxazolidinone, daptomycin, glycicillin, oritavansin, dan peptida. Berikutnya, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan vaksin bakterial mastitis. Beberapa jenis vaksin mastitis yang sudah dikembangkan antara lain adalah vaksin coliform mastitis yang dibuat dari Escherichia coli dan Salmonella mutan. Vaksin ini mampu menurunkan gejala-gejala klinis coliform mastitis sebesar 70%. Pengembangan vaksin mastitis juga telah dilakukan dengan Staphylococcus aureus. Vaksin ini berhasil mengurangi jumlah kasus baru mastitis. Selain itu, vaksin inaktif polivalen untuk mastitis juga sudah dikembangkan. Adapun pencegahan dan pengendalian preventif mastitis pada sapi yaitu dengan perbaikan sistem manajemen pemeliharaan yang meliputi pemeriksaan kesehatan sapi perah secara teratur, tes mastitis secara teratur, pencelupan atau dipping puting dengan antiseptik, menjaga kebersihan ambing, pemberian asupan pakan yang baik serta pengobatan dengan antibiotik yang sesuai pada masa kering kandang. Yuk gunakan antibiotik dengan bijak.